berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah kesedihan. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah lembah Al-Hazan itu, lembah kesedihan itu, sehingga kami harus berlindung darinya? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari lembah Al-Hazan. Al-Hazan artinya kesedihan ya. Lembah kesedihan. Berlindunglah kalian kepada Allah dari lembah kesedihan. Ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah lembah Al-Hazan itu, lembah kesedihan itu, sehingga kami harus berlindung darinya? Beliau menjawab, sebuah lembah di neraka Jahannam, yang neraka Jahannam sendiri berlindung darinya 70 kali setiap harinya. Ia disediakan oleh Allah untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Pembaca Al-Quran yang riya. Saksi bahasan kita, jadi kalau saya rasionalkan begini, kalau ada di antara seseorang, bukan di sini insya Allah, punya luka di tubuhnya yang sudah borok, rusak. Misal sudah menghitam, baunya nggak enak, gatal, ya, sakit, berkumpul semua rasa-rasa di situ. Seseorang di antara kita pasti berharap hilang gitu, ya. Kalau ada luka di tubuhnya, kemudian luka itu misalnya sudah membusuk, sudah bau, ya gatal, segala macam ada di situ. Ya, kadang-kadang ada penyakit seperti ini. Maka orang ini berharap bisa hilang dari tubuhnya, ya, masalah itu. Makna ini, ya makna contoh tadi saya kasih contoh adalah semakna dengan makna sabda Nabi SAW tadi. Jadi di neraka Jahanam ada lembah hazan, lembah kesedihan yang disiapkan untuk para pembaca Al-Quran yang riya. Kenapa dikatakan lembah kesedihan? Karena mereka ibadah, tapi masuk neraka, gitu kan. Maka mereka kesedihannya menumpuk di situ. Karena ibadahnya bukan karena Allah, ibadahnya untuk ya manusia. Maka kata Nabi SAW, neraka Jahannam sendiri, kayak tadi kita ibaratkan kalau manusia fisik, ya, berlindung kepada Allah 70 kali dari lembah itu. Minta supaya lembah ini tidak ada sebenarnya. Tetapi Allah sudah letakkan di situ. 70 kali neraka Jahannam minta berlindung darinya. Karena busuknya dan rusaknya lembah itu. Sebagian ulama menjelaskan makna daripada neraka Jahannam berlindung darinya. Kata-kata berlindung dalam bahasa Arab biasanya berlindung dari banyak hal. Ya. Berlindung dari bau, dari rasa, dari ya, interaksi, ya, dari warna, semua itu masuk di dalamnya. Berarti neraka Jahannam sendiri berlindung dari lembah ini. Tinggal kita ingin titik beratkan Bapak Ibu sekalian, ternyata lembah di neraka ada dan setiap dosa akan ada siksaannya masing-masing. Tetapi dalam hadis di sini penulis khusus mengangkat tentang masalah orang yang membaca Al-Quran dan riya. Kalau misalnya orang berzina, orang pendusta, orang yang suka mengambil haknya orang lain, sudah jelas-jelas kesalahan. Kalau yang salah dihukum, wajar. Sekarang kalau orang yang beribadah, baca Al-Quran dihukum. Di sini sengaja penulis mengangkat hadis ini untuk memberikan gambaran kalau orang ibadah saja bisa seperti itu parahnya siksaannya, bagaimana dengan orang yang tidak beribadah. Dan kita ambil pelajaran juga Bapak Ibu sekalian. Ingat, tidak ada untungnya sama sekali. Enggak di dunia, enggak juga di akhirat. Kalau kita melakukan sebuah ibadah karena riya, sama sekali enggak ada untungnya. Apa manfaatnya? Apa yang antum sedang kejar? Pujian orang? Sudah pernah saya bahasakan. Pujian orang itu hanya sepanjang lidahnya. Kamu hebat ya, kamu pintar ya, kamu cantik ya, kamu gagah ya, kamu kaya ya. Apa yang kita dapatkan dari pujian itu? Tidak ada sama sekali. Ingat, kita juga diingatkan oleh Nabi SAW untuk tidak boleh memuji ibadahnya orang. Tidak boleh. Contohnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernah ada seorang sahabat sholat khusyuk sekali. Masya Allah ibadahnya. Sholatnya khusyuk. Di ujung masjid. Nabi SAW duduk di tengah-tengah masjid. Tempat ya mihrab beliau. Lalu ada satu sahabat di depan Nabi SAW berkata, orang itu luar biasa sholatnya ya. Maksudnya Masya Allah nih. Rukuknya, sujudnya, semuanya khusyuk nih. Kata Nabi SAW, kalau kau ucapkan didengar oleh dia, kau telah membinasakannya.
kau telah membinasakannya. Karena kalau kita puji dia, tadi kamu sholat Masya Allah ya, misal. Kita niatnya sebenarnya baik aja. Karena orang ini memang kita kagum ibadahnya. Maka sudah cukup untuk membuka pintu riya pada dirinya. Ya. Tadi mungkin dia khusyuk. Sekarang tiba-tiba syaitan bisikin, tuh kan kamu ketahuan, kamu hebat, kamu begini. Dia iyakan, batal. Ingat kata ulama, riya itu ya bisa berlaku setiap saat walaupun ibadah itu sudah berlaku beberapa tahun yang lalu. Misal gini, kita haji 10 tahun yang lalu. Sudah berusaha menjaganya supaya tidak ada yang tahu, ataupun orang tahu yang sudah pernah haji, alhamdulillah. Sebatas itu saja misal. Ya. Mungkin waktu kita tawaf sempat menangis waktu berdoa kepada Allah. Mungkin pada saat di Arafah kita sempat menangis. Mungkin kita merasa kenikmatan waktu sujud di depan Ka'bah di Masjid Haram. Rasanya nyaman gitu. Selama ini kita kontrol, nggak pernah ceritain ke orang. 10 tahun kemudian ada tetangga atau ada kerabat baru pulang haji. Lalu dia bilang, kemarin itu padat sekali, tapi enak loh haji itu. Misal. Kemudian dia bilang, saya saking enaknya ibadah itu rasanya sampai nggak tahan. Waktu tawaf saya lagi tawaf nangis. Misal. Sebenarnya nggak ada gunanya ya. Dia ceritain itu nggak ada gunanya untuk apa. Orang nggak ada nanya, nggak ada sebabnya, nggak ada. Diceritain sama dia. Ini sudah terbuka pintu riya nih. Syaitan ya namanya musuh. Dia akan berusaha menunggangi kesalahan orang kepada orang yang ada di sekitarnya. Maka dia berusaha agar kita yang sudah 10 tahun lalu haji, tuh, dia juga khusyuk. Kamu kan juga khusyuk, ceritain juga pengalamannya. Oh iya, saya juga rasain dulu tuh, 10 tahun yang lalu. Ini padahal sudah 10 tahun berlalu. Mungkin gak riya. Sekarang bisa jadi riya tuh. Jadi riya itu bukan hanya pada saat ibadah sedang dikerjain. Jadi jangan Bapak Ibu anggap, tadi saya sudah sedekah, ikhlas kepada Allah. Berarti besok bisa saya ceritain. Nggak bisa. Diceritain besok, diceritain tahun depan. Niatnya riya terhapus dari buku amal. Gitu. Jadi usahakan mulutnya dikontrol. Jangan ngomong apapun. Ya. Tidak perlu orang tahu. Lebih baik kita dikenal di langit daripada kita kenal di dunia, di bumi. Di langit semua kenal kita. Malaikat kenal semua orang soleh. Untuk apa di bumi kita dikenal teman-teman sekalian? Dan semua orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia sehingga ikhlas karena Allah, dipastikan efeknya kepada orang sekitarnya besar. Plus lagi, artinya orang nanti akan dapat petunjuk dari dia saja. Mungkin dia hanya ke masjid, orang tiba-tiba ikut dengan dia ke masjid. Mungkin dia tidak ngomong. Mungkin kalau dia lewat ada orang minum khamar, khamarnya dibuang gara-gara ditahu ini orang soleh. Tiba-tiba orang dengan sendirinya patuh dengan Allah tanpa dia ngomong gitu. Perilakunya bisa jadi petunjuk, gitu kan? Orang yang bisa mengontrol ibadahnya di dunia, dipastikan pada saat dia sudah meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala akan bongkar ibadah-ibadahnya. Untuk jadi pelajaran buat manusia. Jadi gak usah repot-repot ceritain. Allah punya cara. Kisah orang-orang soleh yang dinukil kepada kita, banyak sekali kisah mereka. Bagaimana mereka menjaga keikhlasan, Allah subhanahu wa ta'ala ya, abadikan keikhlasan mereka itu. Seperti kisah Imam Malik misalnya, rahimahullah. Gurunya Imam Syafi'i yang meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu beliau menulis buku kitab Muwatta, ya. Kitab Muwatta yang tadi salah satu hadis yang disebutkan di sini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Dan kitab Muwatta salah satu dari 9 buku hadis yang dijadikan sebagai rujukan umat Islam. Ringkas cerita waktu beliau nulis Muwatta, rupanya satu orang, beliau di Madinah. Akhirnya ulama-ulama yang memang menganggap Imam Malik sebagai saingannya, ya, ada orang begini subhanallah, menuntut ilmu untuk bersaing dengan para ulama. Ini nggak boleh ya. Ini akan disiksa oleh Allah SWT di neraka. Kata Nabi SAW, siapa yang belajar ilmu untuk menyaingi para ulama, gitu kan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, nggak bisa ini. Yang jelas Imam Malik rupanya waktu menulis kitab Muwatta, dan buku ini adalah hadis-hadis yang dihafal oleh beliau, maka banyak orang-orang yang merasa saingan dengan Imam Malik menulis juga dan menamakan juga buku mereka Muwatta. Sampai kalau nggak salah waktu itu ada 1000 buku Muwatta. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, ini semua orang-orang pada saat dengar Anda tulis kitab Muwatta, mereka pun berlumba-lumba menulis, dan mereka bukannya nyari nama lain, emang mau nyaingin Imam Malik gitu. Banyak sampai 1000 buku ini. Buru-buru menulis. Kata Imam Malik, maka lillahi fahuwa baq. Mana yang ikhlas karena Allah, pasti itu yang akan kekal. Betul subhanallah. Pada saat Imam Malik meninggal, dan ini ulama-ulama juga meninggal, gitu kan?
buku yang tertinggal sampai hari ini hanya satu kitab Muwatta. 1000 buku hilang, nggak tahu kemana. Gitu kan. Sebagian ulama sejarah mengatakan hanyut di lautan di Irak pada saat suku Tatar atau Mongolia datang yang menyerang Irak, Baghdad, ibu kota Abbasiyah pada saat itu. Tapi yang jelas, orang kalau ikhlas karena Allah akan sangat membantu dia beribadah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.